pengen cita-cita gitu, pengen kuliah di luar negeri. Tapi gak kesampean. kenapa? Ya karena ribet aja gitu. Ribetnya terus, dalam arti gimana? Kan mau tahu nih, orang mau tahu maksudnya tentang Indah Permatasari bagaimana sih? Karena sekarang kan aku yang biayain adik-adik ke sekolah gitu, jadi kayaknya punggung lo ya? Iya, jadi kayaknya nggak mungkin. Tahu luar biasa kan? Kalau papa gimana pak? Itu rahasia dong, mau tahu nggak boleh tahu. Itu aku aja yang nanyain, kamu nggak boleh Q&A, nanya. jadi saling menanya. Yes sir. Saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Moktaonya Gedi Skak. Sekarang, wih, kita lagi bersama Indah Permatasari. Assalamualaikum. Wow, jembatan Manis Ancol. Jembatan Ancol. Oh iya bener, bener ya. Tadi papa bilang jembatan Manis Ancol. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Kebalik. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Oke. Ya kan? Ngomongin apa nih? Ini mau saya tanya, nanti tinggal jawab aja. Aku deg-degan. Dari luar terburu-buru dia, soalnya dia lagi syuting, takutnya kan lagi syuting nggak bisa ngomong lama. Iya. Ini juga lagi colong kan. Ya seadanya lah, apa adanya bukan ada apanya. Oke, Indah. Sekarang saya mau, kenapa sih Indah itu memilih terjun ke dunia entertain? Tuh kan, ada gituan. Asik. Ini sebenarnya kita lagi di mana nih? Lagi di pameran kayaknya deh. Bukan, lagi di tempat kuliah. Persinggan. Anak SMA. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita langsung santai aja lah. Ya gimana nih? Pertama yang mau tanya adalah kenapa? Kenapa bisa? Indah memilih untuk terjun ke dunia entertain. Karena kan aku dulu model pak. Model kan. Trubus. Tapi model-model ala-ala aja sih di Makassar. Zamannya SD gitu. Makassar sih. Iya. Terus habis itu jadi pas aku lomba aku juara 1. Terus yang juara 1 itu harus lomba lagi di Jakarta. Nah, habis dari lomba di Jakarta itu kayak agensi kami nyuruh kami tuh untuk kayak casting gitu. Terus akhirnya ada yang jeblos. Akhirnya ya udah ikut aja sampai sekarang ikut, gitu. Jadi terus ya pakai manajemen berarti sekarang. Ada manajemen. Oh, ada manajemen. Tapi ngomongnya nggak apa-apa kan pakai manajemen. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa serius. Oke, terus apa ya? Kenapa sih maksudnya gini? Acting itu buat kamu apa? Kenapa kamu milih apa maksudnya? Artinya acting itu buat kamu apa? Karena mungkin aku kan dari kecil anaknya introvert gitu ya. Terus jarang gitu untuk bisa mengekspresikan. Misalnya aku punya pemikiran, terus aku tuh susah untuk jelasin, menjabarkan semuanya gitu. Akhirnya aku pikir dengan acting aku bisa meneruskan keinginan dari otak aku itu. Gitu sih yang membuat aku senang dari acting. Bisa berkarya, bisa menyalurkan bakatnya juga mungkin. Iya. Ya, karena memang apa karena juga kamu suka terjun di lapangan yang nggak mungkin nggak tertarik di kantoran apa gitu. Iya. Sebenarnya aku orangnya pengen banget kuliah di luar negeri. Dulu tuh pengen cita-cita gitu, pengen kuliah di luar negeri. Tapi gak kesampean. Kenapa? Ya karena ribet aja gitu. Ribetnya dalam arti gimana? Kan mau tahu nih, orang mau tahu maksudnya tentang Indah Permatasari bagaimana sih? Karena sekarang kan aku yang biayain adik-adik ke sekolah gitu, jadi kayaknya punggung lo ya? Iya, jadi kayaknya nggak mungkin. Tahu luar biasa kan? Iya, jadi kayaknya nggak mungkin deh aku harus ke luar negeri gitu untuk sekolah terus meninggalkan pekerjaan di Jakarta gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting ada niat. Tapi di balik itu juga aku tetap belajar sih. Gitu. Tapi memang kamu jadi tulang punggung keluarga? Enggak? Ya kadang-kadang aja. Gantian, karena kan masih ada sister ya, ada kakak, ada 2 kakak ya? Ada kakakku yang kembar. Oh yang kembar. Jadi kami ya saling berbagi aja. Gitu. Berbagi ya.
satu sama lain. Yes, pasti. sir. Kaya ya. Kalau papa gimana, Pak? Itu rahasia dong, mau tahu nggak boleh tahu. Itu aku aja yang nanyain, kamu nggak Kan boleh Q&A, nanya. jadi saling menanya. Jangan dong. Ya udah, apa lagi? Terus Pertanyaan apa lagi ya? apa ya? Banyak sih mau tanya sebenarnya. Ya Cuman udah. Gini deh. Suka dukanya dulu deh. Suka dukanya selama kamu nggak terjun di dunia acting tuh tahun berapa sih? Lupa. Belum dikasih tahu nih. 2000. Kan? Pengen tahu. Setelah kamu lulus SMA? Enggak, aku jadi kelas SD kelas semester 2 itu aku udah pindah. Kuliah? Berdua. Enggak, SD. Oh, itu ya. Berdua sama mamaku. Terus ya akhirnya pas SMP itu aku memutuskan kayaknya udah tinggal di Jakarta aja deh gitu sama mama. Terus ya udah sekolah di sini juga di Jakpus sampai sekarang udah. Apa ya? Oh, jadi memang pas yang model itu di mana? Model di Makassar. Dari kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Oh, Kalau aku lomba nggak gitu salah. ya, Ikut yang lomba tau nggak sih yang di tahu. mall-mall gitu. Karena dulu saya Pak. pernah jadi panitia apa? Juri-jurinya. Yes, kadang-kadang di Makassar pernah, di Palembang pernah, Nah, di itu. mana-mana saya pernah. Nah itu kayak gitu. Alhamdulillah. Oke juga sih, seru ya namanya. Akhirnya jadi keterusan, jadi memang menemukan bakatnya di situ dan menyalurkan bakatnya juga di dunia entertainment, di dunia acting. Dan acting itu menurut kamu adalah tadi apa bisa menyalurkan bakat ya, salah satunya ya. Karena memang kayaknya sudah menjadi bagian dari hidup juga ya. Iya. Acting. Iya. Oke. Karena kita everyday is acting. When you lying, you acting. Iya benar. Sekarang Bapak tanya, kalau kamu mau berbohong sama orang, direncanain dulu caranya gini nih. Oh, gua harus nyusun sesuatu nih. Ya kan begitu ketemu, kamu udah bilang, enggak, aku udah di sini. Ya, acting kan lo, iya dong. It is acting. Tapi gini, kalau acting kita kan berbeda. Kita memainkan suatu peran, karakter yang sudah ditentukan. Ya kan? Kita di casting untuk bisa memainkan karakter itu. Which is oke. Gitu. Kalau yang setiap hari ya mungkin pundi-pundinya itu asal usulnya mungkin dari setiap hari kita berbohong, setiap hari kita ngomong jujur, setiap hari kita menangis karena situasi dan kondisi, menangis karena ya kan segala macam. Nah, terus ini suka dan dukanya seperti apa sih selama berkarya ini? Udah berapa tahun nih sampai sekarang? 67 tahun. 67 tahun. Oke. Nah, itu suka dukanya apa? Misalnya gini. Yang tidak terlupakan hal yang paling bagus, yang paling baik, dan yang tak terlupakan juga hal yang paling buruk dan paling tidak baik. Terus ada channel ada apakah mau tahu juga kepengen tahu kan maksudnya? Iya. Oke. Sampai sekarang kan itu juga harus ada cerita. Terus gimana? Suka dukanya sebenarnya kalau misalnya syuting kayak buat di TV gitu, series atau sinetron, mungkin dukanya kita nggak punya banyak waktu sama keluarga, terus juga mungkin harus mengorbankan misalnya kita pengen nonton atau pengen ngapain itu kayak sulit kan, mungkin itu dukanya. Tapi kalau senangnya sih sebenarnya apa ya, honornya ya kan, you earn money, uangnya hasil money. Kerja keras kita ya, karena gini, kalau di zaman Papa potong, jadi kalau di zaman dulu tahun 90-an itu kita dianggap ya syuting ini adalah sampingan aja. Jadi kayak hobi. Tapi kalau sekarang kan jadi pendapatan tetap, ya kan, penghasilan tetap, dan kita lebih fokus ke sana. Itu mungkin karena itu juga kali ya. Tapi kan makanya tidak bisa main-main. Acting itu tidak gampang dan tidak mudah dan tidak bisa diremehkan juga. Makanya agak berat. Oh, jadi begitu ya. Terus what about your love life? Masa sih suka dukanya cuma gitu doang, nggak ada yang tak terlupakan kan? Nggak mungkin. Ya semua orang kan pasti jawabnya juga ya karena duit segala macam. Tapi kan ini yang dipertanyakan adalah hal yang tidak unforgettable, yang tidak bisa terlupakan. Mungkin kayak ada dulu dikerjain sama senior artis, lu di syuting apa marah-marah, terus lu telat, kamu gimana dimarahin segala macam. Aku pernah. Jadi gak usah sebut merek lah, siapa lah ceritanya. Jadi aku kan masih awal-awal situ, aku baru pertama banget gitu syuting Pak. Terus habis itu ada satu orang pemain senior perempuan. Pasti ya. Iya. Selalu ya. Terus aku lupa kejadiannya kayak gimana, tapi yang aku masih ingat, aku tuh kayak lagi ketawa gitu. Terus dia kayak marah-marah gitu sama aku sampai dia,
coba gitu. Nah pokoknya dia marah-marah sampai segede itu, dan kemudian akhirnya aku kayak minder gitu. Nggak diundang gimana sih? Aku minder gitu, males. Tapi untungnya habis dia marah-marah, sinetronnya nggak jalan. Jadi aku ketemu lagi sama dia. Terus, tapi untung nggak ngedrop ya, actingnya juga. Jadi ngedrop nggak kamu? Enggak Kan sih. ada orang yang gini, ada orang kan yang memang itu kan jadi keurusan pribadi ya, ya kan, sama pekerjaan jadi suka rincu keracu ya kan, jadi nggak fokus. Kamu orang tipe yang mana nih yang bisa membedakan antara urusan pribadi sama kerjaan kan? Apa memang? Kalau aku sebenarnya kalau misalnya udah di set sih ya udah itu kerjaan aja. Untungnya aku tuh kayak gitu orangnya, bukan yang ke bawah. Tapi mungkin setelah syuting dan nggak udah terus tiba-tiba ketemu sama orangnya pasti agak kiku aja sih. Itu doang. Oke. Siap. Ini sekarang about your love life. Ini ngomong sebelum ke sana, dia manggil saya papa karena kita lagi syuting juga sebenarnya berdua. Saya jadi papahnya. Jadi memang harus ada chemistry seperti itu ya. Yes, sir. Oke, sekarang balik lagi. Ini kan menarik nih. Ini Mokhtar harus tahu nih. Ini kan sempat heboh sekali dengan cerita yang satu ini, se-Indonesia, ya kan? Yang luar biasa. Ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya gitu? Dengan miskom aja, miskom. Terus belum tahu aja gitu. Tapi ini bakalan jadi your future wife, husband apa gimana? Emang tapi nggak tahu ya. Kita kan ya mesti pasrah aja Pak. Karena aku tuh orangnya bukan yang gampang untuk menaruh cinta sama siapapun gitu. Dan aku juga nggak pernah loh cinlok. Karena aku paham. Tapi gitu. kalau sama ini cinlok? Ini sebenarnya bukan cinlok sih. Jadi aku sama pacarku Bang Ari itu emang udah kenal lama dan kenal aja di syuting dong. Iya kenal, tapi bukan yang kayak di lokasi baru ininya loh gitu. Oh jadi justru ada kita kayak beberapa kali ketemu nongkrong jadi baru gitu. Kayak ngalir aja, bener-bener ngalir dan nggak. Sama kejadian dengan istri saya juga. Terus gimana? Jadi datang main tapi nggak cinlok karena aku nggak main di situ. Iya terus? Dia syuting di situ, kenalin dulu, terus kita nongkrong di luar. Ini cerita ya? Rahasia loh. Rahasia. Gak apa-apa. Tapi udahlah, itu akhirnya ya ngalir gitu. Mengalir begitu aja. Jadi deket. Jadi lama-lama jadi nyaman, jadi ketemu. Jadi, ya, alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang sudah kalau sama pacaran 13 tahun. Masya Allah. Gila sih. Anak saya umur 10 tahun, yang pertama dari istri, yang kedua 3 tahun. Aduh. Ya mudah-mudahan kamu juga begitu ya. Amin. Papa doain semoga langgeng sama Wan nanti ke depan. Jadi sampai nggak mau sih begitu kan. Kita mencari berkahnya Allah. Tawakal aja. Iya. Yang terakhir nih. Apa tuh? Kita ini is about mungkin mendunia atau yang lagi happening sekarang. Apa? Terus itu nongol-nongol kepala aku. Enggak. Bukan? Masa kambing? Itu kepala aku yang di air-air itu. Yang putih ya? Masih dah? Coklat nih. Itu kepala apaan? Kayak buaya ya? Iya, makanya. Itu buaya bukan sih? Yang mana ya? Dia tuh ngeliatin dari sini. Kok coklat sih? Kita Putih lihat bukan deh. sih? Ya, oke, lanjut dulu deh. Yang mana sih Pak? Aduh. Jadi oke. Kan banyak nih. Kalau ini tentang maksudnya kan daripada kita nanya yang tentunya kita udah selesai apa belum. Nah, ini kan sepanjang kita hidup bakal tetap dikenang dan orang selalu tahu permasalahan ini. Yang pertama adalah isu about Rasisme. Ya, rasisme. Yang perbedaan kulit segala macam bla 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 segala macam. Itu menurut kamu bagaimana sih menanggapi hal seperti itu? Apa yang bagusnya gimana sih seharusnya? Susah sih soalnya kita tuh kayak soalnya kan di Indonesia sendiri kan kita punya hal yang sama. Ada yang kulit hitam, ada yang putih sekali, ada yang tanning, ada yang dari China, ada yang Arab, ada yang banyak campurannya gitu kan. Nah itu bagaimana sih? Soalnya rasis itu banyak sih tipikalnya. Kayak misalnya aku pacaran sama Bang Ari aja banyak sekali yang ngerasis ke Bang Ari. Padahal kita sebenarnya udah tahu itu kayak
perbedaan itu is magic gitu, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tuh kayak menyembunyikan perasaan itu, menyembunyikan bahwa itu sebenarnya baik, itu adalah budaya kita dan itu adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan justru. Betul. Kan karena kita diciptakan memang berbeda-beda, tapi kayak orang-orang suka menyangkal aja gitu pas. Ya sebenarnya susah sih, ya tergantung sama diri kita sendiri, kita tuh mau hidup di dunia seperti apa. Betul. Padahal kan Allah udah menyampaikan gitu. Ya makanya kan ada juga kalau bahasa Inggrisnya don't judge a book from the cover. Yes. Jangan menilai buku cuma dari covernya doang. Betul. Tapi lo harus mengenal lebih dalam lagi supaya tahu lo orangnya seperti apa. Yes. Betul. Itu saya That's setuju right. juga sama kamu. Memang kita semuanya harus tidak bisa menilai begitu saja ya. Harus ada prosesnya semua dan ada prosesnya. Nah, yang kedua adalah gimana sih menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ini kan pasti akan dikenang sepanjang Masa hidup kita, akhir hayat pun akan diingat. Permasalahan ini kan banyak yang katanya ini konspirasi, banyak yang ini memang benar COVID, banyak yang ini ada politiknya, sisi politiknya ada sisi penyakitnya ada juga. Ini bagaimana sih menurut kamu? Jadi susah semua orang. Menurut kamu gimana? Kalau aku sih kurang setuju sih kalau misalnya itu dibuat konspirasi, karena memang ngapain sih orang buat konspirasi yang membahayakan semua orang. Kayak mungkin ini kayak masanya zamannya flu Spanyol kali ya. Kan mungkin dulu pasti ada aja orang yang bilang itu konspirasi juga, tapi kenyataannya itu bahwa itu adalah penyakit. Tapi memang katanya dengar memang di balik itu semua ada tidak kesengajaan tindakan sengaja untuk membuat menjadi perang apa namanya biologis ya, melewati dengan virus-virus itu untuk dari satu negara untuk mengalahkan satu negara lain, yang akhirnya negara ini jadi hancur berantakan, dibentuk sehingga benar-benar hancur sampai sekarang mengenai krisis. Aku nggak paham juga sih, tapi yang pasti sih aku merasa kayak itu terlalu jauh aja pemikirannya, karena menurutku ini emang benar-benar penyakit aja, benar-benar penyakit yang baru dan kita belum menemukan obatnya dan semua orang merasakan itu. Karena kan memang ada juga ya nggak tahu ya, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu sebenarnya, cuma saya dengar. Mohon maaf sih sebelumnya kalau ada salah-salah nih ya, saya cuma nyari tahu. Jadi ada juga sebelum ini terjadi, ini pihak sini sudah membeli semua APD berjuta-juta semua, masker segala macam. Akhirnya begitu keluar baru dijualin. Itu juga. Iya, itu sih sama aja sih kayak masalahnya kayak yang masker itu kan. Iya banyak sih masalahnya. Iya makanya kayak itu susah sih. Ya pastilah ada orang ingin ngomong A, B, C, D sih. Betul. Oke, baiklah, Mocktailnya gini skak udah jelas kan, sekarang udah tahu ya, walaupun nggak semuanya 100% kita tahu tentang ini, tapi setidaknya tahu asal usulnya dari mana ya kan, bagaimana diterjun ke dunia seperti ini, ketemu dengan si pujaan hatinya, bagaimana dan dia sudah memberikan pendapatnya seperti apa. Ada ekstras lewat mahal lah. Pokoknya terima kasih Indah, udah tuh. Lihat saja bersama. Luar biasa. Itu nanti akan kita mintain tapi susah. Oke. Terima kasih Indah untuk waktunya, udah podcast sama aku juga di Mocktailnya Geliska. Sampai ketemu lagi di bintang tamu selanjutnya. Bye Mocktail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.